Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang barokah ini, yang indah ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang kesempurnaan nilai puasa untuk menuju ketakwaan. Yang pertama adalah tentu ketika kita berbicara tentang kesempurnaan, kita berbicara dalam aspek fikihnya terlebih dahulu, yaitu paling utama rukun puasa. Rukun puasa sendiri biasanya disebutkan dalam kitab-kitab fikih ada dua, ditambahi satu yaitu menjadi tiga. Yang pertama adalah orang boleh berpuasa Ramadan ketika ia telah melihat hilal. Yang kedua niat untuk berpuasa. Yang ketiga tentu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Itu adalah rukun puasa. Yang kedua adalah seputar cerita kenapa kok puasa Ramadan itu berlangsung selama 30 hari. Walaupun bisa lebih bisa kurang. Jadi disebutkan dalam kitab Bahjatul Wasail fi syarhi Risalatul Jami'ah Baina Usuluddin wal Fiqhi wa Tasawuf karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ diceritakan ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam memakan buah dari syajarah khuldi, maka buah tersebut masih menempel tersisa di dalam tubuhnya yang dapat hilang selama 30 hari. Dan ketika selama 30 hari buah tersebut sudah hilang dari jasad Nabiullah Adam alaihissalam, maka beliau pun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para dzurriyyah Nabi Adam diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari, yaitu di bulan Ramadan tersebut. Itulah seputar cerita tentang mengapa kok puasa Ramadan itu berlangsung selama 30 hari. Yang ketiga, tingkatan orang puasa. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya Bab Asrarus Shaum menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan orang puasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam, yaitu puasa hanya sekedar menahan lapar, makan, dan jima. Yang kedua puasanya orang khusus yang akan kita jelaskan nanti setelah ini. Yang ketiga puasanya orang khawasul khawas, yaitu mereka para siddiqin, syuhada, para nabi, dan lain-lain. Puasa orang khusus dapat terlaksana ketika 6 hal ini dilakukan, yaitu yang pertama menundukkan pandangan. Salah satu pandangan yang haram adalah memandang saudaranya dengan melihat rendah. Mengapa kita disuruh untuk menundukkan pandangan? Kita disuruh untuk menundukkan pandangan kepada hal-hal yang haram. Yang kedua menjaga lisan dari ghibah, namimah, dan lain-lain. Yang ketiga menjaga pendengaran. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa yang mendengar dengan yang berbicara itu dosanya dosanya sama. Maksudnya adalah ketika kita mendengarkan ghibah, maka di situ kita pun mendapatkan dosa yang sama. Yang keempat menjaga anggota tubuh. Maksudnya adalah menjaga tangan dan kaki untuk tidak berjalan atau melakukan sebuah kemaksiatan.
Yang kelima, mencukupkan diri dengan makanan halal sekadarnya ketika sedang berbuka. Banyak dari kita yang ketika sedang berpuasa imajinasinya nanti ketika kita berbuka akan makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Jadi di sini mungkin tidak masalah, tapi kurang afdol untuk menuju puasa orang khusus. Tapi untuk puasa orang awam itu ya baik, boleh-boleh saja. Yang keenam, ketika telah selesai melaksanakan ritual puasa, hendaknya hati kita itu selalu memiliki sifat roja dan khauf. Roja berarti mengharap agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf berarti mengharap atau takut. Khauf itu berarti takut. Ojo-ojo poso iki ora ditampa dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 hal yang menjadikan puasa kita dapat menjadi kemakom puasa orang khusus. Sebelum penutup akan kami sampaikan salah satu hadis dari Nabiullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwala lailatin min Ramadan." Ketika datang awal malam dari bulan Ramadan, futihat abwabus sama, maka dibukalah semua pintu langit. Maksudnya pintu langit di sini adalah pintu-pintu seperti pengampunan dosa, penerima taubat, rahmat dan lain-lain sebagainya, dan ijabah doa juga itu. Fala yughliqu, maka tidak ditutup minha dari pintu langit babun opo salah satu sak pintu hatta yakhruja, hingga keluar opo akhiru lailatin minhu, hingga keluar akhir dari lailatul minhu, lailah dari bulan Ramadan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila banyak salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Allahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.